Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini kami akan menceritakan sepenggal kisah cerita Abu Nawas. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilansir oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin bersegera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar segera dicebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapat hukuman. Baginda Raja pun tahu bahwa Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja untuk berburu beruang. Abu Nawas memang merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung, beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh takzim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda Raja. Tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polos. "Engkau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Engkau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan para pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindari dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Dan sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongannya mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya bersegera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah, terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat perlindungan yang amat terdekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Baginda Raja dan para pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Kini, hujan lebih deras daripada kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa lari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan terlebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, seolah tidak terkena hujan atau memang manusia anti hujan. Saat itu pula, Baginda Raja menjadi penasaran kepada Abu Nawas. Beliau tidak sanggup lagi ingin mengetahui yang selama ini disembunyikan oleh Abu Nawas. "Terus terang, bagaimana cara kamu menghindari hujan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ketika aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lambat ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan tuan, tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan dari Abu Nawas. Demikianlah sepenggal kisah dari kisah Abu Nawas yang kami bisa sajikan di video pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.